semua, selamat pagi semua jemaah HPA. Syukur puji Tuhan sekali lagi kita berkumpul dalam ibadah online pagi ini untuk apa kabar semua? Semoga sehat-sehat semua. Amin. Oke, kita mulakan pagi ini ibadah kita dengan doa pembukaan oleh Ibu Helen. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang sentiasa ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan karena anugerah-Mu kami ada pada pagi ini. Bapa, sebelum kami datang ke hadapan-Mu membawa pujian penyembahan kami, Bapa, kami memohon Tuhan pengampunan dari-Mu atas kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu, baik dalam pikiran perkataan kami ataupun dalam perbuatan kami. Bapa, kami mohon Tuhan pengampunan. Sucikan kami dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami benar-benar layak datang di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami. Kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dari permulaan, pertengahan hinggalah selesai ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Len. Kita mulakan pagi ini pembacaan firman dari Jessica. Mazmur 5 ayat pertama hingga ayat ke-13. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Andaikanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembuat tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntutlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di hadapanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenggang. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh kerana rancangannya sendiri. Buanglah mereka kerana banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Kerana Engkau menaungi mereka, dan kerana Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Jessica. Kita sekarang masuk di dalam pujian dan penyembahan oleh Whitney. Bapa, kami berterima kasih diberi peluang sekali lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Pada hari ini kami ingin memuji, menyembah-Mu. Dan kami ingin Tuhan dan rindu sekali masuk ke dalam hadirat-Mu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa
itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mujizat-Mu yang nyata. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Pujian bagi-Mu Bapa, sembah bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti
kasih buat kesempatan dan hadirat-Mu yang telah kami nikmati pada malam ini. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu dan seluruh rancangan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Kita sudah siap memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita masuk dalam khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi ini sudah sarapan, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Tetapi hari ini saya sangat diberkati waktu saya membuka Sahabat Kristus, dan yang pertama saya dengar pembacaan dari Lukas hari ini, Lukas 6 tadi yang disampaikan, dan saya ingat sebelum kita masuk ke dalam khotbah, mari kita lihat apa yang di dalam Lukas pembacaan firman bagi hari ini, hari yang ke-6 ya. Saya akan ambil ayat-ayat yang saya tadi tertarik kepada ayat dari ayat 19 hingga 28. Sebentar sebelum kita masuk khotbah, kita lihat apa yang telah dibacakan pagi tadi ya untuk kita semua. Itu Lukas pasal 6. Kita dan dari ayat 19 hingga ayat 28. Kalau sudah jumpa mungkin boleh sama-sama kita membaca dan mengikut apa yang ada di dalam firman ini. Ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Sebentar. Di sini kita lihat Yesus mempunyai kuasa, dan orang yang sakit yang datang kepadanya untuk disembuhkan karena ada kuasa yang keluar daripada Yesus Kristus. Dan pagi ini kita juga waktu kita mengambil perjamuan kudus, apa yang ada sakit, kita juga datang kepada dia dan kita boleh berdoa dengan iman. Kita boleh disembuhkan ya, sebab ada kuasa yang keluar daripada Yesus ketika dia sedang melayani ramai orang. 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Kita hari ini bukan yang kaya, ada yang sangat-sangat miskin di antara kami. Yesus mengatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin di dunia, tetapi kamu akan memiliki kerajaan Allah." Ayat 21, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar." Saya tahu ada yang sedang lapar, karena kamu akan dipuaskan. "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Tuhan kita lihat setiap keadaan kita pagi ini, dan jangan susah hati, sebab Yesus sudah beritahu kepada kita, dia sudah nampak keadaan kita, dan dia telah mengatakan firman-Nya untuk membangunkan iman kita ya. Ayat 22, "Berbahagialah kamu jika kerana anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengkucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Ayat 23, "Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, ya, sebab sesungguhnya upamu besar di syurga, kerana secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Ayat 24, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, kerana kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Bila kita memperoleh penghiburan di dunia, apa yang Yesus katakan, celakalah kamu. Kerana kekayaanmu kamu telah menggunakan untuk menghiburkan dirimu, dan kamu telah hanya sudah menyimpang
dan kamu telah meninggalkan firman Tuhan dan hanya mempuaskan keinginan daging kamu. Celakalah kamu, Tuhan katakan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, kerana kamu akan lapar. Yang kita yang makan banyak-banyak akan melapar kembali. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, kerana kamu akan berduka cita dan menangis. Kalau kita salah jalan kita, sorry ya. Oke, mereka katakan tidak. Tidak clear ya. Sebentar ya, maaf. Jelas ya. Jadi maaf ya, terganggu sebentar. Jadi celakalah kamu yang kenyang sekarang. Kita kenyang tidak salah, ya, bukan salah. Tetapi kalau kita kenyang dan tidak pedulikan firman Tuhan, apa yang dari isi kandung firman Tuhan, kita akan lapar. Ya, sebenarnya kita tidak kenyang. Kita harus dikenyangkan oleh firman Tuhan, sebab Yesus adalah roti yang hidup bagi kita pagi ini. Dan kita sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita kembali. Ya, kalau kita berduka cita untuk Tuhan Yesus, kita sebenarnya dipenuhi dengan sukacita. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Kerana secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. 27, tetapi kepada kamu yang mendengar aku. Ini yang paling penting bagi kita pagi ini. Mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bolehkah kamu atau kita melakukan baik kepada mereka yang membenci kita? Inilah yang kehendaki oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah membenci sesiapa. Walaupun dia berada di kayu salib waktu dia sedang disalibkan. Waktunya di dalam Yesus Kristus dalam penderitaannya. Saatnya dia yang sudah hampir dia akan mati. Dia tetap mengampuni musuhnya. Musuhnya yang telah mensalibkannya di atas kayu salib. Yesus tetap mempunyai hati penuh pengampunan bagi mereka musuhnya. Yesus tidak memanggil kita melakukan sesuatu yang dia tidak sendiri telah melakukan. Itulah Tuhan kita yang benar penuh belas kasihan untuk kita semua. Maka kita pagi ini ramai dari kita yang walaupun telah berpuluh tahun menjadi seorang Kristen, hidup mereka tidak pernah berubah. Ya, hidup mereka tidak pernah berubah. Bila kita lihat orang Kristen, kadang-kadang kita sendiri heran bagaimana mereka boleh mengeluarkan ayat-ayat dari mulut mereka yang penuh benci kadang-kadang ya. Jadi kita yang hidup dalam firman Tuhan, yang dalam dikasihi Tuhan, kita harus menjadi seperti Yesus. Firman-Nya harus mengubahkan hidup kita semua. Kita tidak boleh tetap ingin melakukan apa yang di dalam hati kita, yang kehendak kita. Kita harus dikuatkan oleh firman, diubahkan kerana roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya, roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Roh Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu kuat ya, kalau rohnya, kalau kita tahu bahwa roh
ini yang ada di dalam kamu yang membangkitkan Kristus dari bila dia disalibkan. Bila dia sudah mati, apa yang membangkitkan Yesus Kristus pagi ini? Itu adalah roh Allah, roh Tuhan. Dan roh ini berdiam di dalam kita. Bila kita meminta pengampunan dari Tuhan, roh ini yang hidup di dalam kita, roh ini yang menyertai kita. Jika kita menolaknya, kita menutupi kehidupan kita, rohnya tidak akan masuk di dalam kita. Tuhan tidak akan menyertai kita bila kita mempunyai dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pagi ini kita perlukan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang membenarkan kita. Ya, Dia yang memberi kita yang kuasa Roh Kudus. Ya, ini sangat penting. Setiap pagi saya galakkan kita jemaat Tuhan mendengarlah firman-Nya, ya, yang telah dibaca oleh jemaat kita. Ya. Itu penting. Ayat 27, okey, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya tahu kita senang untuk membuat baik kepada kawan-kawan kita. Tetapi kalau kita tidak suka orang itu, Yesus pagi ini katakan kepada kamu, berbuat baik kepada mereka. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa untuk mereka. Berdoa supaya mereka diselamatkan. Berdoa supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan kutuk mereka. Jangan menghakimi mereka. Kita diberitahu, orang yang membenci kita, kita harus melakukan yang baik kepada mereka. Kita harus meminta berkat bagi mereka. Ya, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita dengan kasih, karena Tuhan adalah kasih. Dengan kasih kita dapat selamatkan orang. Orang yang dikatakan dibuang oleh masyarakat. Orang yang kita benci. Kita tidak boleh membuat apa-apa tanpa kasih. Sebab Tuhan, Allah kita adalah kasih. Umatnya harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita tidak boleh melakukan kehendak kami, kita sendiri. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan memanggil kita melakukan. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita jalan kita sendiri membawa kita ke jalan binasa. Jalan kita sendiri, kita jalan ke jalan maut. Ya, firman Tuhan Yesus adalah kebenaran bagi kita semua pagi ini. Dan kita akan masuk ke perjamuan kudus pagi ini. Ya, saya pikirkan sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan bagi firman-Mu yang telah disampaikan. Kami tahu begitu penting firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu adalah roti yang akan membuat kita kenyang. Karena firman-Mu adalah roti yang hidup, yang boleh memberi kita keselamatan, membawa kita ke jalan kebenaran. Pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu menghiburkan kami semua. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan, memberi kita yang lemah menjadi kuat. Biarlah ia menjadi kuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi ini membawa berkat kepada semua yang telah mendengarnya. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sangat berkuasa membangkitkan kami Tuhan yang sudah mati di dalam rohani kami. Membangkitkan kami semula untuk berkobar-kobar mengucap
puji-pujian Tuhan dari hati kami. Dan untuk memberi keselamatan kepada kami yang telah jatuh di pinggir jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita sebelum masuk ke perjamuan kudus, kita ambil roti kita kalau yang sudah ada ya. Ya saya maaf ya kalau yang siapa yang sudah ada, tolong siapkan perjamuan kudus kamu. Yang kalau tidak ada roti atau biskut dengan air pun boleh ya. Setiap minggu pertama kita mengambil perjamuan kudus. Jangan lupa kalau kamu sudah kehabisan rotinya, boleh minta dari saya atau WhatsApp kepada sahabat Kristus mengatakan kamu sudah habis roti perjamuan kudus. Mari kita sama-sama siapkan roti ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, perjamuan kudus ini adalah bagi mereka yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus ya. Yang mereka yang belum terima Tuhan Yesus Kristus, jangan ambil perjamuan kudus ini. Nanti saya akan tidak boleh mengambil perjamuan kudus ya. Hanya mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan kedua adalah mereka yang sudah dibaptis dalam air ya. Jadi kalau kamu sudah baptis dan kamu adalah orang Kristen dari gereja lain, kamu boleh ambil perjamuan kudus bersama kita ya. Jadi mereka yang hanya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan telah dibaptis air, hanya mereka dibenarkan untuk mengambil perjamuan kudus pagi ini. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita akan baca firman dari Efesus ayat pasal 2 ayat 1 hingga 6. Ya, sebentar ya sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita bacakan dari firman Tuhan dari Efesus ya. Efesus ini adalah surat yang Paulus menulis kepada jemaat yang Paulus membangunkan ya, menyampaikan dalam menginjil kota Efesus ya. Sekarang Paulus ada di dalam penjara dan kita tahu dia tidak akan keluar dari penjara sebab dia ada di Roma dan dia akan kepalanya akan dipancung selepas dia tulis surat-surat kepada gereja ya. Sebab waktu Paulus menulis kepada gereja Efesus tidak ada lagi Alkitab. Mereka pada begitu awal sejarah gereja, maka pada saat itu mereka tidak ada Alkitab seperti kita pada hari ini. Kita ada Alkitab ini. Ya, surat ini telah dikumpulkan dan menjadikan Alkitab. Pada saat itu mereka hanya mungkin ada surat-surat dari Paulus yang memberi keterangan kepada mereka. Jadi pagi ini bila kita baca kita tahu ini Paulus dalam penjara sedang menulis kepada jemaatnya yang ada di Efesus supaya dia dalam penjara dia ingin membangunkan, memberitakan tentang Yesus dan memuridkan jemaatnya yang ada di kota Efesus ya. Ayat pasal 2 ayat 1 hingga ayat 6. Paulus sedang menyampaikan firman ini kepada mereka yang bukan Yahudi ya. Kebanyakan orang di situ orang bukan Yahudi. Maka kita baca kita akan memahami bahwa surat ini ditulis kepada mereka yang dahulu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi ya, tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa yang banyak sekali ya, orang Yunani itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. Karena kamu mentaati
penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita harus lihat di sini. Orang yang ada pelanggaran dosa dikatakan mereka sudah mati oleh Paulus. Kita yang ada dosa, kita memang sudah mati. Karena di dalam perbuatan yang kalau kita mentaati kepada dunia, ayat 2 katakan apa? Jika kita mentaati kepada dunia, kita mentaati kepada siapa? Kepada iblis. Lihat, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, dan kita hidup di dalam duniawi, ayat ini pagi ini jelas mengatakan kita telah mentaati kepada penguasa kerajaan angkasa. Yaitu apa? Roh. Ada roh di dalam duniawi ini. Yang roh yang berkuasa. Bila kita taati kepada duniawi, kita taati kepada roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh jahat, roh iblis, roh syaitan. Itu yang kita harus ingat. Ya, sebagai orang yang percaya, jangan mentaati kepada duniawi lagi. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus sendiri katakan, saya juga terhitung bersama mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Paulus katakan. Sama-sama mereka yang lain. Dahulu Paulus juga katakan saya harus dimurkai. Ayat 4, inilah kebenaran yang telah disampaikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang begitu besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Pagi ini kita dihidupkan dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan perbuatan kita diselamatkan, bukan apa yang diselamatkan kita, tetapi Tuhan adalah keselamatan kita. Itu diberi kepada kita kerana rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, kalau untuk mereka yang tidak tahu apa itu rahmat, itu mercy, the mercy of God. Kita diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Diberi kepada kita secara percuma oleh Yesus Kristus, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Kita memang sudah mati di dalam duniawi. Tetapi di dalam Yesus Kristus pagi ini, kita yang percaya kepada Dia, mereka yang belum percaya kepada Dia, pagi ini ketahuilah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat di mana bersama-sama, tempat kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Itulah matlamat kita. Itulah apa yang Yesus telah melakukan untuk kita. Dia mau kita pagi ini dikembalikan kepada jalan yang benar dan memperolehi kehidupan yang kekal bersama-sama Dia di surga. Tidak ada jalan lain, Yesus katakan, sebab Yesus adalah roti yang hidup, ya, dan tidak ada jalan lain lagi. Dan pagi ini saya percaya yang setelah dengar telah diberkati Tuhan. Mari kita ambil roti sama-sama di dalam tangan kita. Ya. Saya akan baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26 hingga 32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti
atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita dengan ini selidiki hidup kamu sendiri pagi ini di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengambil ini, saya bagi kamu 1-2 menit supaya kamu akan bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita ambil satu lagu puji-pujian sebelum kita mengambil roti ini. Mari sama-sama kita mengambil puji-pujian dan kita mengambil roti selepas ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama meminumnya. Mari kita berdoa. Kami ucap terima kasih kepada Bapa yang kaya dengan rahmat, yang penuh dengan kasih, dan yang penuh dengan belas kasihan. Kuasa yang menghidupkan kami bersama-sama dengan Yesus Juru Selamat kami bekerja di dalam kehidupan kami. Dan telah memberi kami harapan yang indah yang menunggu mereka yang telah meletakkan kepercayaan kami di tangan-Mu. Sekali lagi kami telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Tetapi kerana kasih karunia Tuhan, kami telah diselamatkan. Tuhan akan menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kami telah mati dalam pelanggaran kami, kami akan dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami yang telah jatuh dan meninggalkan kamu. Dan juga untuk mereka yang belum kenal Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kami mohon Roh Kudus yang berkuasa untuk memanggil mereka Tuhan ke jalan yang telah kamu sediakan, yaitu jalan kebenaran yang telah Engkau sediakan. Bekerja di hidup mereka Tuhan yang telah menyimpang. Dan panggillah, kembalikan mereka Tuhan ke jalan kebenaran dan keselamatan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa kami serahkan jiwa-jiwa yang ini Tuhan yang telah kembali kepada duniawi atau tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Bekerja di antara jemaat-Mu Tuhan yang harus memberitakan Injil kepada mereka Tuhan. Menggunakan kami Tuhan sebagai alat untuk-Mu. Bagi mereka yang sakit pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh bilur Yesus. Yang sakit pagi ini disembuhkan, penyakit-Mu telah disalibkan dengan Kristus, disembuhkan dengan iman pagi ini. Bagi jemaat yang luka dan hancur yang sedang diuji, dihiburkanlah, dikuatkan oleh Tuhan kerana Ia adalah penopang kamu. Bersukacitalah, bersorak-soraklah dan memuji Tuhan. Tuhan akan keluarkan kamu semua dari situasi yang kamu sedang menghadapi. Mari kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sila tolong unmute. Oke.
Oke, terima kasih di atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Joshua. Semoga firman yang disampaikan boleh menguatkan jiwa kita, boleh kita saling mengasihi sesama kita, walaupun musuh kita, walaupun dan menguatkan, biarlah firman ini menguatkan jiwa kita dan juga boleh kita melayani sesama kita sebagai orang yang percaya. Terima kasih Pastor Joshua. Dan kita juga telah sampai ke pengumuman ya. Pengumuman kita adalah setiap hari Rabu malam kita adakan ibadah online, yaitu doa sapaan, dan juga untuk acara Christmas kita adakan pada 24 hari bulan 12. Kita adakan pada malam. Kita juga ada sambutan tahun baru pada 31 dan disambut malam juga ya. Ada lagi kah tambahan pengumuman daripada Sister atau Whitney atau Ina? Halo. Ya, kita akan 10 hari bulan, tanggal 10 hari bulan, hari tertutup sudah. Jadi kalau kamu ada anak-anak yang bawah 15 tahun, kalau kamu tidak ada mempunyai anak-anak di bawah 15 tahun juga boleh daftarkan mereka yang kamu tahu mereka yang miskin, ya, mereka dapat dihiburkan dengan sedikit hadiah yang kita akan berikan kepada anak-anak mereka. Tolong daftarkan nama mereka ya. Tarikh tutup adalah 10 hari bulan dan kita akan menyediakan hadiah-hadiah untuk semua ya yang mungkin orang yang miskin ya, terutamanya jika mereka dapat dihiburkan, saya galakkan nama mereka diberi kepada saya. Terima kasih. Oke, Pastor. Oh, saya Pak, lupa nak bagi nama yang itu hari Pastor yang kita pergi rumah dia itu, dia punya anak ada 2 orang kan. Nanti saya akan bagi nama. Ya, itu orang Muslim, ya kita akan berikan kepada mereka juga. Ya, Sister. Ada Oke. Ya. Shalom semua. Shalom. Saya ingin mendorong setiap jemaat di gereja HPA untuk mengikut Projek Lukas. Projek Lukas adalah pembacaan firman daripada Injil Lukas. Setiap hari kita akan sama-sama membacakan satu bab dan audionya telah diupload kepada Sahabat Kristus disertakan dengan pasalnya sekali. Jadi saudara didorong mendengar saling mengikut pembacaan itu ataupun jika terdesak hanya membuka suara audio dan saudara akan diberkati dengan firman. Saudara, saya tidak boleh melihat saudara, siapa di antara kita pun tidak boleh melihat saudara. Tetapi kita ini sangat prihatin kepada kedewasaan rohani saudara semua. Bagaimana kita boleh dewasa? Kita hanya boleh dewasa sewaktu kita memakan makanan firman-Nya ialah Tuhan. Makanan itu yang kita makan adalah firman. Seperti mana kita menjaga jasmani kita, kalau dari baby tidak dibagi makanan yang bagus, kita tidak boleh bertumbuh dengan sehat dan membesar dengan bagus. Seperti itu juga roh kita. Roh kita harus bertumbuh dewasa. Tidak boleh hanya setakat kita tinggal baby-babyan saja ya saudara. So dengan itu saya ingin mendorongnya sekali lagi. Saya tidak memaksa, mungkin ada di antara jemaat yang merasakan kita memaksa dan mereka mempunyai pilihan yang lain. Tetapi seperti mana minggu lalu kita telah perhatikan, kalau kita tidak menerima firman, maknanya kita menolak Tuhan Yesus. Kalau kamu kata,
kamu adalah pengikut Yesus, kamu mempunyai relationship persaudaraan dengan Yesus, maka kamu akan menerima firman-Nya. Sebab hanya dengan firman-Nya kamu akan membina persahabatan kamu dengan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya harap saudara diberkati ya dengan dorongan Pastor Joshua dan saya, dan tidak terasa kami memaksa. Begitu juga saudara, saya ingin bertanya satu soalan ya. Sudah sampai pasal ke-6 kita membaca di Lukas. Adakah apa-apa yang kamu telah terima sampai setakat ini? Tidak perlu menjawab di sini, tetapi saya ingin sharingkan ya, sesuatu yang saya alami. Sebenarnya saya mewujudkan projek Lukas supaya jemaat diberkati. Tetapi saya jadi kaget dan saya sendiri surprise ya, bahwa saya sendiri yang sangat diberkati dengan pembacaan-pembacaan firman itu. Selalunya saya mengetahui akan Yohanes Pembaptis sebagai Yohanes Pembaptis. Dia yang telah membaptis Yesus. Tetapi sewaktu pembacaan Lukas pasal 1 dimulakan, mata saya terbuka. Pemikiran saya dan pemahaman saya tentang Yohanes Baptis meningkat satu tahap. Saya sekarang mengetahui bahwa bapa kepada Yohanes Pembaptis itu adalah seorang Lewi, ya, dari suku imam-imam, dan juga mamanya Elizabeth adalah dari suku imam. Dan saya juga perhatikan, saya perhatikan bahwa Tuhan Yesus ataupun Allah Bapa sangat mementingkan keturunan kita. Dengan itu, saudara, saya ingin mendorong kita semua menjaga keluarga kita dengan baik. Nama baik keluarga kamu dan juga iman kamu itu sangat penting di mata Tuhan. Sebab Tuhan memilih Yohanes Baptis daripada keturunan imam-imam. Jadi kita juga mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan di mana Tuhan dengan senang dan juga senang melihat kehidupan kita akan memilih anak kita, memilih keturunan kita untuk menjadi imam-imam Dia, untuk menjadi pelayan-pelayan Dia. Ya, saudara, terima kasih telah membagi saya ruang dan waktu untuk mendorong. Begitu juga sekarang saya ingin memberitahu berita baik bahwa Whitney telah melanjutkan waktu untuk saudara-saudara partisipasi dalam nyanyian ya, Feliz Navidad dan Malam Kudus. Ya, begini, kita sudah siapkan diri, Whitney specifically sudah siapkan diri untuk pergi ke rumah saudara. Oke, dia akan pergi ke rumah kamu dan tolong kamu rekod suara kamu. Dia akan membimbing kamu supaya kamu lakukan dengan senang, tidak ada stres dari kamu, dan dengan cepat dalam 10 menit boleh kau tim sudah. Jadi saya ingin mendorong sekali lagi ya, tidak memaksa tetapi mendorong kamu semua panggil Whitney, calling Whitney, ataupun boleh WhatsApp Whitney di Sahabat Kristus bagi tahu. Oke, Whitney, pada jam 7 malam ini saya sudah ada waktu yang free time. Jadi bolehkah Whitney tolong datang ke rumah saya, tolong saya recording suara. Jadi saudara pada waktu itu lebih bagus kalau anak-anak saudara pun ada dengan suami ataupun semua ada. Jadi di waktu itu Whitney boleh tolong recordingkan suara semua orang. Dan kita akan kumpulkan suara itu, edit dan jadikan satu choir. Ya, saya tidak tahu dalam bahasa Malaysia choir itu apa ya. Paduan suara untuk Christmas kita yang akan datang. Jadi ingat, PM Whitney, WhatsApp Whitney, message ataupun boleh calling dia di handphone dan suruh dia datang ke rumah. Oke, kita sudah siap menolong dan untuk menjayakan aktiviti Christmas kita. Saya serahkan kembali kepada Sis Diba. Thank you, Sis Diba. Oke, terima kasih, Sister. Kita sudah selesai ibadah semua, pengumuman pun sudah. Jadi kita
masuk dalam doa penutup yang disampaikan oleh hambanya. Dan doa berkat sekali. Ini akan mainkan satu lagu sebelum kita melakukan, saya menutup ibadah kita.
persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berakhirlah ibadah kami pagi ini Tuhan. Dan sebelum kami bersurai, kami rindu menerima berkat-berkat ilahi daripadamu. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu. Beginilah firman Tuhan yang menjadi engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mana? Oke, terima kasih semua yang sudah menyertai ibadah online. Terima kasih semua. Apa lagi perbincangan tak? Terima kasih Dima, terima kasih. Ya, sama-sama. Hai Well, kerja kah? Oh kerja. Saya baru nampak. Kerja sis, kerja. Aduh, begini lah ini. Sehat semua? Sehat. Betul. So nanti hadiah untuk Christmas akan diedarkan dalam minggu ini ya. Oh iya kan. Ya. Hadiah hamper kah? Hamper ke hadiah? Oh ini. Saya separuh lah. Hadiah. Macam mana mau cakap hamper pun bukan separuh lah mungkin. Half-half. Nanti kamu tengoklah surprise. Karena macam ini Siswell, baru beberapa hari lepas Whitney dengan Pastor Geraldine ada datang kita punya rumah. Kita ada ada rancangan untuk pembagian pembagian yang tukar kado itu. Oke. Mungkin kan kita closing itu 17 ya. Oke. Mungkin dalam 18 ataupun 19 lihatlah kalau Siswell ada free datang kita punya rumah. Terus kita untuk setiap leader itu, setiap leader PKK datang rumah saya, and then ambil untuk cabutan, itulah tukar hadiah macam itu. Oke, good. Boleh? So sampai hari ini untuk siapa yang mau penyerahan hadiah, tukar kado masih dibuka. Jadi sampai 17 hari bulan. Oke. So one day before nanti Sisina remind me ya, oke? Ya. Right. Thank you. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi mau bincang kah siapa-siapa? Hai botak. Botak, botak. Hai, bilang hai. Botak. Nah tuh siapa panggil? Halo. Botak. Aduh. Kenapa dikasih botak deh tuh? Dia sendiri yang ambil misin tuh, dia tarik ini. Iya kan?
Satu kali kasih botak. Iya, sudah bagus. Hari itu sudah bagus. Dia ambil sendiri, dia tarik di kepala dia. Nakal betul aja nih. Jangan lupa ada sambutan bertua Christmas ya. Waktu Christmas dijalankan ada cabutan hadiah-hadiah yang telah dibagi oleh kawan-kawan ya, dan juga daripada Sisbel dan keluarganya, cabutan bertua pada hari Christmas. Jadi kita akan masukkan nama-nama semua member-member kita, dan untuk kita sama-sama enjoy Christmas kita di online ya. Nanti ada cabutan pada hari itu juga. So mari sama-sama kita semua juga ya ambil bahagian dalam tukar kado juga ya. Oh, my record is off. They can hear me. Can hear you. Okay. They heard you. Oke, Dede, thank you. Terima kasih semua. Oke, terima kasih semua. Ya. Selamat Bye-bye. hari Minggu. Ya, Selamat selamat hari Minggu. beristirahat. Y'all. Bye. Bye-bye. Semua.